Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas naskah 2 di tema 5 subtema 3 dan 4 untuk soal latihan penilaian tengah semester 2 untuk kelas 3 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai latihan, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Nomor 1. Makanan khas Bali yang terkenal adalah sate lilit. Nomor 1B jawabannya, sate lilit. Suku Bugis berasal dari daerah Sulawesi. Nomor 3. Contoh tindakan yang dapat dilakukan saat melakukan kerja bakti adalah kecuali. Kecuali itu berarti yang tidak dilakukan, yang tidak. Kecuali menonton TV bersama teman. Oh, itu bukan kerja bakti ya. Nomor 4. Selain menjadikan lingkungan bersih dari sampah, manfaat kerja bakti adalah mempererat tali persaudaraan antar sesama. Nomor 5. Bacalah cuplikan teks berikut untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca yang ada di Indonesia adalah kecuali yang bukan ya. Kecuali pancaroba. Ini di naskah 1 tadi sudah ada ya. Nomor 6, 3 unsur yang mempengaruhi cuaca adalah 3 unsur yang mempengaruhi cuaca. Di sini ada matahari salah satunya. Bacalah cuplikan teks berikut ini untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Suhu udara dingin yang melanda Jakarta dan sekitarnya belakangan ini bukan semata-mata karena fenomena aphelion. Karena musim kemarau yang mengakibatkan suhu di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi rendah, kata Kepala Sub Bidang Analisis dan Informasi Iklim BMKG, Adi Ripaldi, saat dihubungi Tempo Senin 9 Juli 2018. Masyarakat juga perlu mewaspadai penyakit yang rawan muncul di kondisi cuaca tersebut. Kondisi cuaca seperti ini membuat masyarakat rawan terkena sakit flu, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit kulit, ujar Adi Ripaldi. Musim kemarau yang dibarengi fenomena aphelion, kata Adi, membuat angin kencang dan relatif kering menerpa hampir seluruh di wilayah Pulau Jawa. Pertanyaannya, penyakit yang biasanya muncul pada suhu dingin adalah kecuali itu yang tidak disebutkan di sini tadi ya. Kecuali adalah nomor 7-nya sakit mata. Di sini tidak ada ya. Nah, ini flu ada, saluran pernafasan ada, penyakit kulit juga ada, kecuali sakit mata. Nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. 4/4 kurangi 1/4. Nah, kalian lihat ini sudah ada penyebutnya sama, jadi tinggal dikurangi 4 dikurangi 1, berarti 3/4. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar 3/3 dikurangi 2/3. Nah, ini sisanya 1/3. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nama garis yang ada pada gambar adalah garis apa ini anak-anak? Garis lengkung.
Nomor 14, gambar dekoratif di atas berasal dari Sulawesi. 15, nama alat yang ditunjukkan oleh anak panah. Ini ya, ini anak panahnya. Nama alat yang ditunjukkan oleh anak panah adalah jarum jahit. Ini untuk menjahit anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Teknik yang digunakan pada gambar di atas adalah teknik piston. Perhatikan gambar di bawah ini. Cara melakukan gerakan di atas adalah nomor 17, berdiri tegak, ayunkan tangan ke belakang. 18, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Berdasarkan gambar pohon, berdasarkan gambar mereka sedang melakukan gerakan bergelantungan di pohon ya ini. 19, sebelum melakukan gerakan melompat hendaknya melakukan apa anak-anak? Melakukan pemanasan. Nomor 20, saat melakukan gerak melayang dalam gerakan melompat, posisi badan berada di atas tanah. Saat berada di atas tanah itu dinamakan gerakan melompat. Di Romawi 2 nanti di akhir slide ada kunci jawaban, kalian bisa melihat kunci jawaban ya dari akhir slide tersebut. Sebutkan 5, misalnya di sini ada soal sebutkan 5 nama suku yang ada di daerah Pulau Sumatera. Ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simauleu, Palembang, Lampung. Nah, seperti itu. Sebutkan kegiatan yang biasanya dilakukan ketika kerja bakti. Apa saja ya anak-anak? Mungkin memangkas pohon, memangkas rumput, membersihkan selokan, menyapu, memunguti sampah, atau mungkin membakar sampah. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, kalian harus membaca teksnya ya. Dibaca dengan teliti. Bagaimana terjadinya hujan? Nah, di situ proses terjadinya hujan adalah matahari menghasilkan energi yang dapat mengendalikan air atau air akan menguap. Angin membawa awan dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi. Lalu sambil membawa uap air sehingga terjadi hujan. Sebutkan 4 cuaca sesuai dengan bacaan ya. Di sini ya ada kemarau, hujan, dingin, dan mendung. Ibu membeli kue lapis di pasar. Sampainya di rumah, ibu memotong kue tersebut menjadi 8 bagian. Siang hari Dayu memakan 1 potong. Ayah memakan 1 potong pada sore harinya. Berapa bagian kue yang dimakan oleh ayah dan Dayu? Nah, itu ditambah ya. 1 dibagi menjadi 2, 1/8 ditambah 1/8 dijumlah. Itu bagian yang dimakan oleh Dayu dan juga ayah. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalian hitung jumlah kotaknya seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 kotak. Nah, kalian lihat kotak yang di blok 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis yang di blok itu di atas 5 per seluruh jumlah dari kotak tersebut, baik yang di blok dan yang tidak di blok, berarti 5/9 dikurangi. Nah, kalian ini sudah tahu ya tadi jumlahnya. Ini yang bawah 9, nah ini yang di blok 2/9, baru dihitung di sini hasilnya. Nomor 7, sebutkan alat dan langkah membuat foto. Nah, bisa disiapkan alat, kertasnya, penggarisnya, spidol, pensil, atau krayon. Nah, nanti kalian bisa di slide akhir bisa melihat dengan jelas ya cara membuat poster, langkah-langkah membuat poster. Sebutkan langkah membuat karya 3 dimensi dengan teknik menjahit. Juga nanti sudah ada jawabannya. Sebutkan cara melakukan gerakan mengayun. Sebutkan langkah untuk melakukan gerakan lompat jauh.
Nah, ini di sini jawaban nomor 1 sampai nomor 4. Ini sampai nomor 5 sampai nomor 8. Nah, di sini nomor 9 sampai nomor 10. Kalian bisa mempause videonya untuk melihat jawabannya, dan supaya kalian bisa mudah untuk membaca, silahkan videonya di pause. Demikian tadi pembahasan naskah 2 yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembahasan soal naskah 3. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.